Bayangkan ini, tahun 1807. Sebuah armada Inggris, kapal perang modern dengan layar putih membentang, memasuki Selat Dardanella. Di benteng tua, di antara meriam-meriam biasa, ada satu moncong besi tua yang sudah tidak dipakai sejak zaman kerajaan masih menggunakan pedang dan tombak. Mereka menembakkannya. Dan itu bukan mitos. Itu benar-benar terjadi. Tahun 1464. Jauh sebelum listrik ditemukan, jauh sebelum kereta api, bahkan sebelum Columbus mengarungi Atlantik untuk pertama kalinya, seorang ahli logam bernama Sarca Usta menuangkan perunggu cair ke dalam cetakan tanah liat raksasa. Butuh berhari-hari. Perunggu yang mendingin perlahan, agar tidak retak. Lalu cetakan dipecahkan dan lahirlah sebuah meriam yang, jujur saja, tidak masuk akal untuk zamannya. Panjangnya 5 meter lebih. Kalibernya, kalau kamu berdiri di depan moncongnya, kamu bisa memasukkan seluruh kepalamu ke dalam lubangnya. Beratnya 17 ton. Bukan besi tempa, perunggu cor utuh. Sekali tembak, proyektil batunya seberat 300 kg. Ditaruh di benteng paling strategis yang mereka miliki, benteng Chimenlik di tepi Selat Dardanella, menghadap langsung ke jalur kapal yang lewat. Tapi satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Sarca Usta saat ia menuangkan perunggu itu, meriam ini akan hidup lebih lama dari dia, lebih lama dari anak cucunya, lebih lama dari seluruh kerajaan tempat ia mengabdi. Selama 340 tahun lebih, meriam itu duduk di tempatnya. Angin laut, hujan, panas, dingin. Perunggu yang sama, tidak pernah dilebur ulang, tidak pernah diganti. 3 abad lebih. Sementara di luar sana, dunia berubah. Kerajaan Ottoman naik, mencapai puncak kejayaan, lalu perlahan mulai goyah. Di Eropa, revolusi industri bergemuruh. Kapal perang kayu diganti besi. Bedil jadi senapan, senapan jadi senapan mesin. Dan di benteng Chimenlik, meriam tua ini tetap diam, seperti fosil yang belum dikubur. 340 tahun. Itu artinya meriam ini dipajang di benteng yang sama ketika Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan kecil, ketika Belanda baru pertama kali menginjakan kaki di Nusantara. Ia sudah ada 6 tahun lebih tua dari VOC. Ia sudah berkarat di sana lebih lama dari usia Republik Indonesia saat ini. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi dengan senjata yang sudah 340 tahun tidak diasah? Apakah ia masih layak disebut meriam? Atau sudah jadi monumen karatan yang tinggal menunggu waktu? Tahun 1807. Suara genderang perang terdengar lagi di Dardanella. Armada Inggris di bawah komando Sir John Thomas Duckworth memaksa masuk ke selat. Kapal perang mereka, termasuk kapal barisan HMS Standard yang perkasa, melaju di perairan sempit itu. Orang-orang Ottoman panik. Mereka butuh segala yang bisa menembak. Dan seseorang, entah siapa yang memberi perintah, menunjuk ke arah monumen 340 tahun itu. Kata saksi mata, ketika mereka memuat meriam itu, ada keraguan. Beberapa prajurit mungkin tertawa gugup. Ini? Barang ini masih bisa nembak? Tapi mereka memasukkan bubuk mesiu. Memasukkan peluru batu seberat mungkin lebih dari berat badan prajurit yang mengisinya. Lalu mereka membidik. Busurnya dinyalakan. Letupan itu terdengar sampai bermil-mil. Dinding benteng bergetar. Kepulan asap membubung membentuk bola raksasa. Dan proyektil batu 300 kg, dirancang oleh seorang pandai logam di abad ke-15, melesat menembus udara. Menuju kapal-kapal abad ke-19. Apakah mengenai sasaran? Laporan tidak jelas. Tapi bukan itu intinya. Intinya, ia masih bisa menembak setelah 340 tahun. Mesin perang abad pertengahan itu masih punya gigi. Kapal-kapal Inggris lolos dari selat. Duckworth akhirnya mundur. Dan meriam tua itu, yang sudah membuktikan dirinya masih hidup, dipajang kembali. Kali ini sebagai bukti bahwa ada teknologi yang tidak perlu diperbarui untuk tetap menakutkan. Setengah abad kemudian, tahun 1866, Sultan Abdulaziz mengambil keputusan yang aneh.
Meriam itu dihadiahkan ke Ratu Victoria. Dikirim ke Inggris. Dipajang di Menara London. Bisa kamu bayangkan perjalanannya? Raksasa perunggu 17 ton naik kapal, melintasi Laut Tengah, melewati Gibraltar, mengarungi Atlantik. Sampai akhirnya berlabuh di negeri yang dulu pernah ia tembaki. Sekarang, Meriam Sarca Usta duduk di Fort Nelson, Hampshire. Sudah tidak lagi menembak. Debu tebal di larasnya. Pengunjung museum lewat, kadang berhenti, membaca papan kecil yang menjelaskan umurnya. Lalu melanjutkan jalan. Tapi coba bayangkan saat malam museum tutup. Pencahayaan temaram. Di lorong senjata kuno itu, ada satu yang paling panjang, paling besar, dan paling misterius. Sebuah tabung perunggu yang lahir di era ketika Konstantinopel baru jatuh, masih bernafas 340 tahun kemudian, dan menembak di zaman ketika Napoleon masih hidup. Jarak antara kelahirannya dan tembakan terakhirnya lebih panjang dari jarak antara kemerdekaan Indonesia dan sekarang. Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, subscribe dan saksikan terus video lainnya di channel ini. Karena di balik setiap benda tua, selalu ada cerita yang tidak pernah kamu duga.